Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UB TV, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya. Kembali lagi bersama saya Naswa Tahira yang akan menemani pemirsa UB TV dalam spesial Ramadan bersama Bank Syariah Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh umat Islam yang menjalankannya. Pada episode 2 kali ini, Triple C kali ini akan membahas mengenai tema suku sebagai alternatif investasi keuangan syariah. Peningkatan kesadaran akan investasi berbasis syariah telah meningkatkan minat masyarakat terhadap suku sebagai alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pertumbuhan pasar suku global telah menarik minat investor, institusi, dan retail dari berbagai negara, termasuk di negara-negara dengan mayoritas muslim dan non-muslim. Lembaga keuangan dan pemerintah di berbagai negara telah mengambil langkah untuk memfasilitasi perkembangan pasar suku seperti dengan mengeluarkan regulasi yang mendukung dan mempromosikan suku itu sendiri. Dan tentunya pada episode 2 kali ini kita berjumpa lagi dengan narasumber kita yang sangat luar biasa tentunya, Ibu Iza Balawanta dari Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum Ibu Iza. Waalaikumsalam. Kita berjumpa kembali. Iya, Boleh Ibu Iza menyapa kembali pemirsa UB TV. baik, Assalamualaikum seluruh pemirsa UB TV. Kita ketemu lagi masih dalam tema investasi ya. Betul. Salah satunya ada di Bank Syariah Indonesia. Iya. Oke. Dan kali ini tema kita adalah suku, Ibu Iza. baik. Kira-kira kita butuh penjelasan mengenai suku itu sendiri apa? Boleh Ibu Iza jelaskan mengenai suku itu Oke. apa? Boleh, baik. Jadi sukuk itu adalah surat berharga syariah nasional yang dia dijual kepada individu atau warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia gitu ya. Jadi sukuk ini sebenarnya ada dua macam nih Mbak. Ada sukuk korporasi sama sukuk retail. Nah kalau yang di pemerintah ini berarti kita bicara tentang sukuk retail gitu ya. Jadi sukuk retail itu adalah sekali lagi dia adalah SBSN atau sukuk yang dimana dia ditawarkan kepada individu atau warga negara untuk kepemilikannya yang dia tinggal di negara Indonesia, seperti itu. Yang satunya tadi suku apa, Bu? Suku korporasi. Nah, itu bisa dijelaskan sekalian, Kalau Bu suku Iza. korporasi ini adalah penghimpunan dana di mana kalau tadi backgroundnya pemerintah ya, kalau yang ini korporasi ini adalah perusahaan korporasi gitu. Jadi dia penghimpunnya itu adalah perusahaan-perusahaan. Kalau yang suku retail penghimpunnya adalah lembaga keuangan dari Republik Indonesia. Dan kira-kira sukuk ini bisa dibeli di mana sih, Bu Iza? Oke, jadi sukuk ini ditawarkan melalui dua pasar. Yang pertama disebutnya adalah pasar perdana dan yang kedua disebutnya adalah pasar sekunder. Gitu. Pasar perdana ini adalah waktu di mana sukuk ini dilaunching untuk pertama kali. Biasanya proses penawarannya hanya 1 bulan. Gitu. Di pasar perdana masyarakat bisa membeli sukuk dengan harga senilai 100%, gitu ya. Dan di sini telah ditetapkan kupon imbal hasil tertentu sebagai apresiasi kepemilikan modal tadi kepada masyarakat. Jadi dia modelnya kayak deposito, Mbak. Dananya dihimpun kepada pemerintah, kemudian pemerintah memberikan imbal hasil dalam bentuk kupon, yang mana kupon itu bisa diterima oleh masyarakat setiap bulan. Gitu. Luar biasa sekali ya, suku perdana ini. Kalau suku sekunder bagaimana, Bu Kalau Iza? sukuk sekunder itu adalah sukuk seri-seri sebelumnya. Karena masa penawaran perdana hanya 1 bulan ya, maka sukuk sekunder ini adalah seri-seri sebelumnya yang bisa ditawarkan kembali kepada masyarakat tetapi melalui pasar sekunder. Kalau di dalam pasar sekunder ini sudah terjadi tawar-menawar. Artinya sudah ada harga penawaran dan harga dealing untuk beli. Di dalam pasar sekunder sudah terjadi resiko harga lebih tinggi atau harga lebih rendah. Kalau tadi pasar perdana kan harganya masih 100% ya. Yeah. Kalau di sini sudah mulai ada bergaining di situ. Jadi bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Gitu. Nah, sukuk yang terbaru ini kira-kira apa, Bu Iza? Oke, jadi untuk seri sukuk yang terbaru itu adalah seri 020.
seri 020 ini dikeluarkan mulai tanggal 1 kemarin, tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 gitu ya. Jadi saya memberikan ajakan nih kepada seluruh pemirsa UB TV bahwa sukuk adalah sebagai salah satu alternatif investasi buat kita yang ingin mendapatkan penghasilan tetap gitu. Kalau kita belajar tentang reksadana itu adalah penghasilan berbentuk peningkatan nilai, kalau sukuk adalah penghasilannya dalam bentuk pendapatan tetap yang kita terima setiap bulan gitu. Jadi istilahnya kalau orang Jawa itu bisa dijaga gitu Mbak, bisa diangen-angen bahwa bulan depan saya akan dapat penghasilan sekian nih dari penempatan sukuk. Jadi sukuk ini bisa dikategorikan sebagai passive income ya Bu ya? Betul sekali, dia bisa menjadi salah satu alternatif passive income. Baik. Nah dari suku yang terbaru tersebut tadi, apakah ada keunggulannya Bu Iza? Oke, baik. Jadi secara overall, kenapa kita berinvestasi di sukuk? Itu adalah yang pertama dia aman, Mbak. Aman sekali. Kenapa? Karena dia produk yang dilisensi sama pemerintah. Dia dilindungi sama undang-undang gitu ya. Jadi setiap kupon yang dibayarkan, keuntungan yang dibayarkan setiap bulan, itu dia terlindungi oleh pemerintah karena ada undang-undangnya yang mengatur itu. Jadi orang nggak perlu khawatir nih uangnya dibawa kabur gitu ya. No, uangnya akan tetap kembali karena sudah ada lisensi dari pemerintah. Yang kedua, jangka waktunya ini dia sesuai dengan kebutuhan. Sukuk itu bisa terbit 3 tahunan atau 5 tahunan. Jadi biasanya kita merencanakan sesuatu kan 5 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang. Nah, dia jangka waktunya bisa menyesuaikan itu. Yang ketiga, dengan kita ikut sukuk, sebenarnya kita ikut membangun Republik Indonesia. Karena apa? SBSN ini, dana yang dihimpun ini adalah untuk membangun infrastruktur yang akan digunakan kembali kepada masyarakat. Baik, sangat menarik sekali ya Ibu Iza. Mungkin kita lanjutkan lagi nanti setelah segmen terakhir ini. Tetap di Triple C. Oke, kembali lagi Sobat UB TV, kita akan melanjutkan perbincangan kita yang sebelumnya tadi mengenai keuntungan sukuk ya Ibu Iza ya. Tadi yang disebutkan masih satu, apakah ada kelebihan lain Ibu? Oke, tadi saya sebutkan dia aman ya, Mbak Naswa ya, dia aman karena dia dilisensi sama pemerintah, ada undang-undang yang mengakomodir untuk penerbitan kuponnya setiap bulan, jadi nggak perlu khawatir. Terus kemudian juga kita ikut membangun negeri kita untuk menjadi lebih baik karena semua infrastruktur yang dibangun melalui dana SBSN ini adalah kembali dinikmati oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, dia sukuk ini ada underlying syariahnya. Jadi insya Allah buat Bapak Ibu yang ingin berinvestasi secara syariah, ini adalah salah satu pilihan yang tepat. Gitu ya, karena apa? Karena dia sudah ada kajian dari Dewan Syariah Nasional, jadi nggak perlu ragu-ragu lagi nih. Insya Allah ini adalah investasi yang halal gitu ya. Dan yang terakhir tentunya dia menguntungkan. Kenapa? Karena setiap bulan kita akan menerima kupon dari pemerintah sebagai salah satu apresiasi bahwa kita sudah menempatkan dana kita di dalam sukuk. Pemerintah memberikan kupon yang akan diterimakan setiap bulan. Besarnya kupon tentunya variatif ya, tapi dia bersifat tetap. Itulah kenapa ini menjadi salah satu alternatif untuk passive income, Mbak. Karena tadi setiap tanggal 10 kita bisa menunggu bahwa akan ada dana masuk sebesar sekian yang bisa kita gunakan. Seperti itu. Berbicara mengenai kelebihan pasti juga bersahabat dengan yang namanya resiko. Betul, ya Ibu sekali. Iza. Kira-kira resiko yang ada pada sukuk ini yang perlu kita pelajari dan waspadai itu apa Bu? Betul. Kalau ngobrolin investasi pasti juga ngobrolin resiko ya. Iya. Gitu. Dalam setiap investasi pasti ada resiko yang melekat, termasuk juga
sukuk ya. Jadi tapi resikonya kecil banget ini Mbak, kecil banget gitu ya. Nggak seperti produk-produk saham yang high return. Kalau ini dia resikonya kecil banget. Jadi ada resiko gagal bayar memang. Tapi saya bilang resikonya kecil karena apa? Karena sukuk ini diterbitkan berdasarkan undang-undang. Dia dilindungi sama undang-undang. Undang-undang nomor 19 kalau tidak salah tahun 2008. Ya. Nah, dia melindungi nih terkait dengan penerbitan sukuk ataupun pembayaran kuponnya. Nah, saya katakan sangat kecil karena ada campur tangan pemerintah di situ ya. Jadi ya 1001 lah ya kalau sampai tidak terbayar gitu kan ya. Insya Allah aman. Nah, yang kedua terjadi resiko likuiditas. Artinya terjadi resiko likuiditas ini adalah tidak mampu dikembalikan oleh pemerintah gitu ya. Nah, resiko ini insya Allah juga kecil karena sesuai termin jangka waktu dana ini akan kembali kepada pemilik modal gitu ya, dan tidak perlu khawatir karena setiap bulan nih pemilik modal udah dapat kuponnya gitu kan, sudah tergaransi untuk dapat kupon dan pada saat jatuh tempo kembali. Jadi insya Allah resiko likuiditas ini juga kecil banget gitu. Dan yang terakhir adalah resiko market atau resiko pasar. Memang ada resiko pasar karena sukuk ini bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Tadi saya bilang ya, yang sudah mulai ada tawar-menawar harga. Ada jual, ada beli, kita mau bid berapa gitu kan ya. Jadi kalau misalkan kita mau jual sebelum jatuh tempo, ada resiko harganya turun. Tapi ada juga potensi untuk capital gain. Ketika kita jual, pas harganya naik, kan kita ada dapat tambahan tuh Mbak. Cuan lagi, ya cuan lagi. Kalau tadi cuannya dari kupon, nah yang ini adalah cuan dari selisih harga penjualan. Jadi ada dua nih keuntungannya yang paling mendasar terkait dengan pendapatan. Yang satu kuponnya bersifat tetap sebagai passive income, yang kedua kita bisa dapat tambahan keuntungan dari capital gain, gitu ya, dari selisih ketika kita melakukan penjualan. Itu sih kenapa why kita harus memilih sukuk gitu ya. Iya, karena keuntungannya lebih besar daripada resikonya ya Bu, ternyata sukuk itu. Betul sekali. Kalau saya boleh bilang sih karena resikonya minim banget gitu ya. Resikonya minim banget. Dan ini siapapun bisa, nilainya pun tidak terlalu wonderful harus sekian miliar gitu ya. Kita mulai 1 juta udah bisa ikut nih. Gitu. Wah, keren banget Bu. Keren banget. Dan kupon yang dikasihkan sama pemerintah ini rata-rata dia lebih tinggi dari suku bunga bank yang berlaku. Gitu. Jadi dia lebih tinggi, aman. Oh ya Mbak, satu lagi. Yang terakhir dia pajaknya itu hanya 10%. Nah, kalau kita di perbankan pajaknya 20%. Gitu ya. Kalau ini pajaknya hanya 10%. Artinya keuntungan yang kita peroleh bisa lebih besar. Gitu. Nah, sukuk ini berarti sangat berdampak positif juga bagi yang melakukan investasi sukuk ya Bu ya. Betul. Salah satu hasil timbal balik selain kupon itu apa ya Bu? Selain kupon tentunya dananya aman ya. Jadi investasi ini dananya aman, utuh gitu ya. Kemudian mendapatkan kupon yang cukup kompetitif. Yang ketiga tadi pemotongan pajaknya cukup ringan, dia hanya 10% untuk pemotongan pajaknya. Dan yang ketiga investasinya fleksibel, nilainya tidak harus besar tapi mulai dari 1 juta udah bisa sampai dengan 5 miliar. Dan ini mudah bagi kawan-kawan mahasiswa nih terutama atau para pemirsa yang sudah memiliki mobile banking, itu bisa untuk melakukan pembelian. Salah satunya lewat ini, Bank Syariah Indonesia. Jadi kita sudah digitalisasinya udah siap nih Mbak untuk proses pembelian sukuk. Nggak usah bingung-bingung lagi, selama mobile bankingnya hidup bisa melakukan pembelian melalui mobile banking. Gampang sekali untuk prosesnya, seperti itu. Jadi dari Bank Syariah sendiri itu sukuknya juga sudah mengikuti digitalisasi agar tidak tertinggal ya Bu ya. Betul. Sudah modern sekali. Berarti bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kapanpun dan dimanapun. Jadi untuk sukuk ini kami kebetulan Bank Syariah Indonesia ini sebagai salah satu mitra distribusi Mbak, gitu. Yang sudah kita lengkapi dengan digitalisasi. Jadi para pemirsa bisa melakukan pembelian cukup lewat mobile banking aja. Cocok kan dengan generasi milenial gitu ya. Jadi nggak perlu kemana-mana nih. Cukup dengan mobile banking sudah bisa melakukan pendaftaran dan pembelian gitu. Titipannya adalah jangan lupa untuk mengaktifkan
mobile banking. Ya, berarti harus buka rekening dulu ya, Bu Iya, ya. betul. Ditunggu ini. Jangan buka dan jangan lupa teman-teman untuk buka rekening di Bank BSI KCP Kawi. Nanti akan belajar mengenai sukuk bersama Ibu Iza. Lalu investasi-investasi reksadana dan lainnya. Dan ini juga bisa dibelinya tidak hanya di BSI Kawi ya Mbak. Karena kan kita di Malang Raya ada 22 cabang. Iya. Jadi boleh dimanapun. Yang penting mobile handphonenya, M-Bank-nya aktif gitu. Oh iya. Dan kira-kira mengenai sukuk retail SR020 ya Bu ya. Itu produk yang perlu apa Bu yang kita perlu pelajari dari produk tersebut? Oh, ini saya akan jelaskan detail nih habis ini ya Oh, Mbak iya. ya. Ada clue-cluenya ini nanti. Berarti masih membuat pemirsa UBTV penasaran dulu ya Bu Oke. sebelum mengenal lebih detail Betul, mengenai betul, sukuk betul, SR020. Oke. Baik pemirsa UBTV, nanti kita akan kembali lagi ke segmen berikutnya. Tetap di Triple C. Oke, balik lagi bersama kita yang membuat penasaran teman-teman pemirsa OBTV mengenai retail sukuk RS020 tadi. Kira-kira kita spill sekarang aja ya Bu ya? Boleh. Dan kira-kira tuh seri terbaru dari sukuk RS020 ini ada berapa Bu serinya? Oke. Jadi memang yang lagi happening nih saat ini ya, itu adalah sukuk seri 020. Ya. Nah, sukuk seri 020 ini ada dua. Dia dengan termin 3 tahun, satu lagi dengan termin 5 tahun. Jadi ada dua seri sukuk dengan seri yang sama tapi jangka waktunya berbeda Mbak, kayak gitu. Lalu pasti bank syariah itu pasti identik dengan yang namanya akad ya Ibu. Betul. Iza, kira-kira akad yang menjadi acuan dari sukuk ini apa Bu? Jadi saya garis bawahi bahwa setiap produk investasi ataupun produk-produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah itu pastinya sudah melalui screening dari Dewan Syariah Nasional. Jadi insya Allah sudah aja uji kompetensi syariahnya gitu ya. Dan untuk sukuk seri 020 ini akad yang digunakan adalah akad ijaroh aset to be lease. Jadi ya, insya Allah ini halal gitu ya. Akadnya adalah sewa menyewa gitu. Oh iya. Berarti tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam ya Bu ya? Pastinya gitu. Nah kira-kira apa yang menarik dari sukuk retail SR020 ini apa Bu? Nah ini Mbak, di saat suku bunga lagi turun, Ya. obligasi pasti melejit gitu ya. Di saat suku bunga lagi turun, obligasi pasti menjadi salah satu pilihan yang sangat menarik untuk digunakan sebagai media produk investasi. Nah saat ini sukuk seri 020 ini itu kan ada dua tuh Mbak, tadi kita sebutin ada tenornya ada 3 tahun, yang satunya lagi tenornya 5 tahun. Nah kuponnya ini sangat kompetitif sekali. Jadi kupon untuk yang tenor 3 tahun ini adalah setara dengan 6,3% gitu. Sedangkan untuk yang 5 tahun itu setara dengan 6,4% gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan suku bunga yang berlaku saat ini, sukuk masih lebih tinggi. Masih sangat kompetitif. Di luar itu perhitungan pajak lebih ringan karena hanya 10% gitu ya. Kepemilikannya bisa mulai dari 1 juta rupiah sampai dengan 5 miliar. Jadi ini tidak membatasi ruang gitu ya. Siapapun bisa untuk melakukan investasi di sukuk.
mahasiswa bisa, bapak ibu pekerja juga bisa, gitu ya, bapak dokter, bapak dosen, semuanya bisa melakukan investasi sukuk. Tapi ingat, sukuk ini dia berbatas waktu untuk penawaran di pasar perdana, yaitu hanya sampai tanggal 27 Maret saja, gitu. Artinya ini sudah masuk kepada kuota untuk rebutan nih Mbak Naswa. Jadi kalau Mbak Naswa mau, ini segerain aja gitu ya. Segerain aja, mobile bankingnya udah aktif kan? Mobile bankingnya untuk BSI udah aktif kan? Sudah. Nah, udah tinggal investasi melalui itu, yaitu dengan melakukan pendaftaran yang namanya SID. Kalau belum pernah punya, tapi kalau sudah pernah punya tinggal melakukan pembelian aja gitu. Berbicara mengenai sukuk itu pasti kalangan anak muda itu jarang mendengar ya Ibu ya. Karena pasti banyak menggunakan bank konvensional. Jadi apakah Bank Syariah ini punya strategi promosi tertentu mengenai sukuk ini kepada masyarakat? Oke. Jadi sebenarnya sukuk itu adalah salah satu produk investasi yang menjadi alternatif pilihan. Kenapa? Karena satu, dia tidak perlu biaya yang cukup mahal, ya kan? Berapapun bisa mulai 1 juta. Dan yang kedua, ini kuponnya sangat kompetitif loh ya dibanding dengan suku bunga yang berlaku saat ini. Artinya ini adalah alternatif pilihan yang menjanjikan gitu ya, yang cukup menjanjikan. Kemudian dia aman. Saat ini investasi berseliweran ya. Mungkin kalau yang muda-mudi ada kripto lah, ada macam-macam gitu ya. Tapi itu memerlukan pembelajaran yang cukup intens. Sedangkan di sukuk ini kita tinggal nempatin aja gitu. Insya Allah aman. Sudah di cover pemerintah, kemudian kita sudah terima imbal hasilnya juga setiap bulan gitu ya. Mau apa lagi yang dipikirkan gitu kan? Udah dicoba aja dulu untuk sukuknya gitu. Insya Allah hasilnya akan sangat-sangat membantu untuk kebutuhan kita. Jadi sebagai alternatif pendapatan bulanan tadi, passive income itu cukup bagus sekali untuk muda-mudi saat ini. Dan Bank Syariah Indonesia itu sebagai salah satu mitra untuk distribusinya gitu ya. Jadi memang sukuk ini dipasarkan itu melalui 30 mitra distribusi gitu. Tapi alangkah baiknya karena dia produk syariah, teman-teman belinya melalui perbankan syariah. Benar sekali. Gitu. Kira-kira resiko tadi tuh cara menanggulanginya bagaimana Bu? Resiko sukuk yang tadi Ibu jelaskan tadi, cara mengatasinya itu bagaimana Bu? Jadi tadi saya sampaikan bahwa sukuk ini resikonya sangat kecil Mbak Naswa. Insya Allah hampir tidak pernah terjadi. Memang ada potensi resiko, tapi mulai dari seri 1 sampai seri 19 kemarin itu resiko ini tidak pernah terjadi. Artinya resiko yang melekat pada investasi sukuk ini bisa termitigasi dengan baik gitu. Masih tetap menjadi alternatif pilihan investasi yang aman gitu ya. Karena dari seri 1 sampai seri 19 so far so good, tidak ada masalah dan nilainya juga cukup kompetitif gitu. Jadi seri 20 ini lebih besar lagi untuk tingkat kuponnya gitu ya, setara dengan 6,3 dan 6,4%. Udah nggak perlu mikir banyak-banyak lagi. Jadi ini adalah salah satu alternatif pilihan yang tepat untuk investasi saat ini. Gitu. Dan pengembangan pemasaran sukuk di pasar keuangan ini apakah ada peningkatan Bu dari tahun ke tahun gitu? Betul sekali. Jadi obligasi kalau di rumus ekonomi ya, ketika suku bunga turun, obligasi akan menjadi alternatif pilihan. Dan rata-rata obligasi itu terbit pada saat suku bunga mulai turun. Gitu ya. Sehingga animo masyarakat untuk membeli sukuk ini cukup tinggi. Seperti halnya sukuk seri 19 kemarin, belum sampai saatnya berakhir kita sudah kehabisan gitu ya. Ini juga sudah mulai. Memang di awal biasanya so-so aja ya di minggu-minggu pertama gitu. Tapi sudah mulai minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat kuota ini sudah mulai sangat-sangat diperebutkan gitu ya. Selain jadi alternatif investasi dengan return yang cukup menarik gitu ya, dia juga berbatas waktu sehingga harus cepet-cepetan nih untuk jadi melakukan rebutan ya Bu ya? Betul, rebutan. Kuotanya itu dibatasin juga Mbak sama pemerintah. Oh iya Bu. Betul, jadi tidak bisa kita beli semuanya gitu. Jadi ditunggu aja nih mobile bankingnya aktifin dan beli sekarang gitu. Iya. Berbicara mengenai sukuk ya Bu ya, perkembangannya sangat tinggi dan setiap tahun pun juga pembelinya juga banyak ya Bu ya. Betul. Berarti jangan lupa pemirsa UB TV juga
tahun ini segera membeli investasi sukuk di Bank Syariah Indonesia. Buruan ya, hanya sampai tanggal 27. Oh, tanggal 27. Oh, 27 Maret. berarti cepet-cepet ya teman-teman pemirsa Hanya UB. sampai tanggal 27 Maret, aktifkan mobile bankingnya dan segera lakukan pembelian investasinya. Gitu. Luar biasa sekali. Semoga perbincangan kali ini bisa menambah impact positif kepada pemirsa UB TV dan meningkatkan minat teman-teman semua untuk berinvestasi sukuk di Bank Syariah Indonesia. Dan jangan lupa nantikan episode-episode selanjutnya, pastinya akan lebih seru dan lebih menarik lagi. Saya Naswa Tahira, pamit undur diri, sampai jumpa kembali. Terima kasih.